Beliau lahir dari seorang ulama besar, Kiai penggerak Muhammadiyah Jatibarang, yaitu Kiai Haji Mas Duki Hanafi, dan seorang ibu, anak tokoh Syuriah NU Jatibarang, bernama Hajah Sofiha. Pada tanggal 3 November 1948, perbedaan organisasi ini rupanya tidak menjadikan Abah Kiai Haji Abdul Rasul menolak lamaran Mas Duki Hanafi menjadi menantu. Padahal kala itu beliau adalah mantan aktivis Masyumi dan selanjutnya menjadi ketua Muhammadiyah Jatibarang. Waktu itu sikap seperti ini jarang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat. Sikap menghormati perbedaan inilah kemudian menurun kepada seorang Nadirin Maska yang sangat inklusif dan tak bersekat hingga akhir hayat. Di masa remaja, Kiai Haji Nadirin tumbuh menjadi pemuda yang aktif, kreatif, juga pintar. Selain kemampuan akademik selalu juara satu di kelas, baik tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, beliau juga aktif di organisasi. Aktivitasnya selain aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga pernah menjadi Ketua Umum PII, Persatuan Pelajar Islam Indonesia ketika semea. Kehidupan ekonomi yang sederhana menjadikan Nadirin berdagang mengikuti kakaknya Hajah Nadirah selepas lulus semea kurang lebih 2 tahun. Selain berdagang, beliau aktif sebagai penyiar radio angkasa. Karena memiliki suara golden voice, Nadirin tercatat sebagai penyiar yang banyak digandrungi oleh penggemar. Hidupnya difokuskan untuk membantu kehidupan adiknya. Tahun 1975, setelah memiliki usaha gerabah kecil-kecilan dikelola sendiri, Haji Nadirin menikahi Nur Aisyah yang merupakan putri pertama Haji Muhammad Kalyubi. Sekali lagi, pernikahan ini adalah penyatuan dua organisasi besar di Jatibarang, NU dan Muhammadiyah. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 orang anak, yakni pertama, Hajah Eli Farisati SE, lahir 1976. Saat ini menjabat anggota DPRD Kota Tegal dari Partai PAN. Kedua, Muhammad Salim, almarhum, tahun 1977. Ketiga, Hajah Rinda Astuti, MSI, lahir tahun 1977. Saat ini tercatat sebagai dosen IAIN Pekalongan. Keempat, Hajah Nur Fitriani SE AKTMM, lahir tahun 1980, tercatat sebagai anggota DPRD Kota Tegal, Partai PAN. Kelima, Haji Ahmad Arif Fadil AMD, lahir tahun 1984, berprofesi sebagai pengusaha developer perumahan. Dan yang keenam, Hajah Emi Sofa SE, lahir tahun 1987. Saat ini tercatat sebagai pengusaha fotografi terkenal di Jakarta. Kehidupan awal pernikahan beliau mengontrak di sebuah rumah Jalan Waringin. Kehidupan ekonomi ditopang dengan berjualan di los pasar. Tiap pagi, beliau mendorong gerobak ke pasar membawa barang. Untuk pengadaan barang dibantu kakaknya Nadirah. Pengetahuan dan relasi yang dibangunnya ketika ikut membantu dagangan kakaknya membuat beliau cepat berkembang. Setelah itu, mengontrak di kios pojok pasar pagi. Seiring berkembangnya ekonomi, beliau membeli rumah kecil yang dibelinya dari Hajah Nadirah kakaknya. Ekonominya semakin meningkat sehingga bisa menyekolahkan adik-adiknya hingga perguruan tinggi. Beliau menjabat ketua RT bertahun-tahun di lingkungannya yang dikenal sebagai gang banyak pemabuk dan penjudi. Namun beliau bisa menangani, bahkan disegani. Beliau membeli sebidang tanah di samping musola, kemudian diwakafkan, sekaligus dibangunnya. Kondisi ekonomi semakin membaik. Tahun 1994, membangun rumah di daerah Kiai Haji Zainal Arifin Panggung Tegal. Pada tahun 1998, membeli sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Zainal Arifin dan dijadikan toko pecah belah
yaitu mulia damai hingga sekarang. Kemampuannya dalam membimbing keluarga, juga kemampuannya berperan di masyarakat tidak diragukan lagi, sehingga membawanya menjadi Ketua IBHI Kota Tegal, pengurus Badan Amil Zakat Tegal, pengurus Yayasan Syiarul Islam Tegal, pengurus MUI, Ketua Forum Umat Islam Bersatu, Bendahara Umum Kospin Jasa, dan puncaknya menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal. Sebagai pedagang sekaligus pengurus di Kospin Jasa, kepiawaiannya dalam keuangan dan kecerdasannya dalam melihat pasar membuatnya memiliki harapan yang besar, bercita-cita memiliki swalayan. Maka ketika ada penawaran bioskop Dana yang lama terbengkalai tahun 2004, dibelinya, dibangun, dan dapat tercapai cita-citanya menjadikan swalayan Mulia Dana yang beroperasi tahun 2006 dan ex bioskop Dewa dijadikan gedung serbaguna Mulia Damai Group. Beliau merupakan satu di antara pemimpin yang mampu mencerahkan dalam sejarah kepemimpinan Muhammadiyah di Kota Tegal. Pengorbanan dan perjuangannya yang gigih, meski usia yang sudah berkepala 7, namun tak surut dan tetap melakukan perubahan dan percepatan, tak kenal menyerah, menjadi teladan untuk generasi selanjutnya. Selain menjadi penceramah, beliau juga sering dipanggil sebagai pembicara bisnis ataupun motivator. Berbagai prestasi dimilikinya, meraih prestasi sebagai IBHI yang membangun UMKM dan koperasi, juara 1 keluarga sakinah tingkat Karesidenan Pekalongan, juara harapan keluarga sakinah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Usia 70 tahun bukan jadi kendala untuk memikirkan umat. Petuah Abah Tua Kiai Haji Abdul Rasul untuk mapan secara ekonomi sebelum menjadi penceramah telah dibuktikannya. Perjuangan keumatan telah dilakukan beliau. Beberapa aset diwakafkannya bukan hanya untuk Muhammadiyah, namun juga untuk Nahdlatul Ulama. Salah satunya mewakafkan kepada Yayasan Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Berawal dari safari dakwah yang sering dilakukan, pada pertengahan tahun 2020, beliau membangun sebuah rumah Allah atas biaya pribadi di Jalan Perintis Kemerdekaan yang sekarang akan diresmikan. Dan sebelumnya, pada tanggal 4 Februari 2020 yang lalu, telah diresmikan juga Masjid Khotimah Kalyubi, penghargaan dan penghormatan untuk bapak dan ibu mertua beliau. Di antara sakit beliau, tidak pernah sekalipun beliau lupa akan tugasnya. Selalu mengawal pembangunan masjid, hingga mengingatkan tentang pembayaran tukang yang tidak boleh telat. Hidup-hidup Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, diresapinya dan diaplikasikannya dalam setiap nafas beliau. Satunya kata dan perbuatan selalu didengungkannya setiap saat. Aja dadi gerobak bodol dipakoni, alias bisa ngobrol, orang bisa ngelakoni. Allah lebih mencintai beliau. Rabu 23 Desember 2020 jam 21:15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal. Di usia yang ke-72, beliau meninggal dunia akibat sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Nadirin Maska telah wafat. Akan tetapi, nilai-nilai perjuangannya masih akan tetap kita rasakan sampai kapanpun. Hari ini beliau mewakafkan hartanya berupa tanah dan bangunan masjid dan kantor PDM Kota Tegal. Beliau adalah figur pemimpin yang selalu berprinsip, jadilah faktor, bukan sekedar fakta. Tak pernah gentar akan konsekuensi dari sebuah perjuangan.
ungkapan yen wani aja wedi, yen wedi aja wani-wani merupakan semangat yang bisa diteladani. Memberi tanpa pamrih merupakan pengejawantahan beliau atas cintanya kepada organisasi ini hingga akhir hayat. Beliau masih tercatat sebagai Ketua PDM Kota Tegal. Selamat jalan pahlawan Muhammadiyah Kota Tegal. Masjid-masjid yang kau bangun ini akan menjadi saksi kesalehanmu kepada Robmu, dan akan kami rawat dan ramaikan dengan banyak syiar Islam. Semoga Allah menempatkanmu di jannahnya sebagaimana janjinya. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di syurga. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan menerima segala amal baikmu. Amin ya rabbal alamin. Seuntai ucapan dari Ananda berbentuk puisi. Engkaulah nafasku. Masih terasa goresan luka kepergianmu. Masih membayang banyak kenangan indah bersamamu. Masih terdengar sangat tegas suaramu saat engkau memimpin, dan suara lembut saat engkau memberikan nasihat-nasihatmu kepada kami. Kini semua telah berlalu. Sedih ini bercampur dengan pilu. Tangis ini bercampur dengan rindu. Sungguh, kami masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan-bimbinganmu. Namun apalah daya kami, Allah lebih mencintaimu. Kini kami hanya bisa memandang nisanmu, mengenang jasamu, menuruti semua nasihatmu, meneruskan perjuanganmu, dan meneladani kepemimpinanmu. Ayah, doa kami selalu mengiringi perjalananmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa, menerima semua amal ibadahmu, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama kembali di surganya kelak. Kami akan selalu menyayangimu di setiap denyut nadiku. Selamat jalan Ayahanda Kyai Haji Nadirin Masha, Ketua PDM Kota Tegal.